TNI dan perkuat timnas Indonesia, apakah akan turun melawan Irak? Ya, iri dengan timnas Indonesia, PSSI-nya Vietnam curhat susahnya naturalisasi pemain. Kebanggaan ibu Tom Hye usai sang anak membela timnas Indonesia. Dan yang terakhir, menanti perjudian Erick Thohir demi misi Sinteyong loloskan timnas Indonesia ke Olimpiade. Ya, fullback kiri NEC Nijmegen Kelvin Verdong mengkonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal punya atribut tendangan bebas mematikan ini bisa diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 6 Juni 2024 nanti? Ya, nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, di Instagramnya. Awal bulan ini Sinteyong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Ya, agenda Sinteyong selain memantau performa para pemain aboardnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Kelvin pun masuk bidikan. Sinteyong menyaksikan lagi NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret lalu. Kelar pertandingan, Sinteyong yang didampingi Fardy Bahdim pun juga foto bersama dengan Kelvin Verdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Melaboh atau Aceh, kata Kelvin. Dan ketika ditanya apakah tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Memperkuat timnas Indonesia itu merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang dalam proses naturalisasi ya. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi sekarang semuanya masih sedang diurus, kata pesepak bola berusia 26 tahun itu. Kelvin Verdong memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Hye dan kawan-kawan. Ia pun yakini timnas Indonesia bisa mendumbangkan Irak pada 6 Juni nanti. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang. Mereka 2 kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pada bulan Juni Indonesia akan menghadapi Irak. Saya pikir mereka berpeluang memenangkan pertandingan. Hal yang bagus jika itu terjadi ya, jika Indonesia menang melawan Irak. Tegas pemain yang sudah mengemas 2 gol dan 2 assist dari 26 penampilan Eredivisie 2023-2024. Yang terakhir, Kelvin Verdong ditanya apakah sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak. Ia tidak tahu apakah proses naturalisasinya sudah kelar atau tidak pada Juni 2024 nanti. Ya, Vietnam ternyata iri dengan program naturalisasi pemain yang dilakukan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mengaku ingin memproses banyak pemain, tetapi terkendala prosesnya yang sulit. Belum lama ini timnas Indonesia berhasil menghajar Vietnam dengan skor 3-0. Salah satu kesuksesannya adalah dengan diperkuat para pemain keturunan. Buktinya, 2 pencetak gol skuad Garuda adalah pemain naturalisasi, J. Itses serta Ragnar Oratmangun. Dan melihat perkembangan ini, Vietnam sendiri mengatakan tidak anti naturalisasi. Buktinya, mereka memproses Philip Nguyen yang sebelumnya berkebangsaan Republik Ceko. Jelas bahwa dunia sepak bola berubah dengan cepat dan dalam waktu dekat Vietnam juga akan mengalami perubahan. Kami sudah melakukan naturalisasi pemain, contohnya Philip Nguyen. Kami melihat negara lain dan melihat bahwa mereka juga mengalami perubahan seperti itu, kata Wakil Presiden VFF Tran Am Tu yang dinukil dari Soha. Walau begitu, PSSI-nya Vietnam curhat karena mereka kesusahan untuk memproses banyak pemain untuk dinaturalisasi, sebab karena harus mengikuti aturan undang-undang kewarganegaraan Vietnam. Kita nggak bisa mempertahankan sudut pandang lama. Jelas ada perspektif baru. VFF berpikir untuk membantu Vietnam menjadi lebih baik, tapi VFF bukan unit yang menangani masalah naturalisasi. Prosesnya memang harus mengikuti undang-undang kewarganegaraan Vietnam. Kami tidak bisa melakukan naturalisasi terhadap pemain, tapi harus bergantung pada pemain tersebut apakah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang atau tidak, kata Amtu. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ibu Tom Hye yang bernama Maria Hye mengaku bangga setelah melihat anaknya debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Hye sebenarnya belum lama menjalani sumpah menjadi WNI. Untuk itu ia bahkan baru bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia melawan Vietnam di laga tandang pada Selasa kemarin.
Hal ini karena proses perpindahan Federasi Pemain SC Heerenveen ini baru kelar sebelum tanggal 26 Maret 2024. Oleh karena itulah, ia masih duduk di bangku penonton saat Timnas Indonesia berlaga sebagai tim tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada Kamis lalu. Dalam laga debutnya bersama Timnas Indonesia di Hanoi, Vietnam pada Selasa 26 Maret, Tom Hye menyumbangkan 1 assist. Pemain berusia 29 tahun ini berhasil mencetak assist lewat tendangannya yang langsung disundul oleh Jay Itzes ke arah gawang. Dalam video itu memperlihatkan Tom Hye saat bermain bersama tim Merah Putih melawan Vietnam. Tentu saja tidak ketinggalan aksinya yang berhasil membuat Jay Itzes mencetak gol. Ya, walaupun ada beberapa kegiatan juga seperti saat di ruang ganti dan tengah melakukan pemanasan. Mantan pemain Ado Den Haag tersebut mengunggah video dirinya dengan keterangan untuk mengenang debutnya bersama Timnas Indonesia. Melihat video ini ternyata ibu dari Tom Hye pun memberikan respon kepada anaknya. Sang ibu yang bernama Maria Hye ini nampak mengaku bangga dengan Tom. Ia bangga karena anaknya memulai petualangan yang baru. Petualang baru, mama bangga, tulis ibu Tom. Ya, dalam unggahan yang juga dikomentari sang ibu ini, banyak pendapat komentar dari pemain Timnas Indonesia lainnya. Ada Jay Itzes, Rafael Struijk, dan juga yang lainnya. Dan tidak ketinggalan, supporter Timnas Indonesia juga meninggalkan komentar kepada sang ibu Tom Hye. Ada yang menuliskan kata terima kasih kepada Tom Hye karena sudah melahirkan pejuang Timnas. Thank you mom, sudah melahirkan pejuang Garuda untuk Timnas Indonesia, tulis salah satu netizen. Dan selanjutnya, perjudian besar dilakukan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang meliburkan sementara kompetisi Liga 1 2023-2024. Bukannya tanpa alasan, Erick Thohir memutuskan untuk meliburkan Liga 1 demi kesuksesan Timnas U23 Indonesia. Diketahui target tinggi diusung Timnas U23 Indonesia jelang pertarungan pada ajang Piala Asia U23 2024 di Qatar. Bergabung dengan Qatar sebagai tuan rumah, Australia dan Yordania di grup A Piala Asia U23 2024. Jelas menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia U23 yang dituntut harus melaju jauh di turnamen tersebut. Di bawah komando Sinteyong, Timnas U23 Indonesia punya target tinggi. Tidak hanya sekedar lolos ke babak gugur, melainkan target utama Timnas U23 Indonesia setidaknya harus mampu mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Target tinggi tersebut tak lain untuk mengakomodir usaha PSSI meloloskan Timnas U23 Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Jika mampu mencapai semifinal Piala Asia U23, maka peluang sepak bola Indonesia tampil di Olimpiade terbuka lebar. Hal ini dikarenakan negara dengan 3 peringkat terbaik di Piala Asia ini otomatis lolos ke putaran final Olimpiade. Dan hal itulah yang tengah diperjuangkan Timnas U23 Indonesia beserta komponen lainnya untuk merealisasikan target tersebut. Dan hingga berita ini diturunkan, beberapa nama pemain sudah beredar akan menjadi bagian skuad Garuda di Piala Asia U23. Dan mayoritas nama-nama pemain tersebut merupakan bagian dari skuad pemenang emas SEA Games 2023. Dan tidak hanya itu saja, kombinasi pemain naturalisasi dan abroad yang menghuni tim senior juga mewarnai pasukan Garuda Muda. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Elkam Beget, Rafael Struijk hingga Pratama Arhan juga turut dipanggil. Dan untuk memudahkan beberapa pemanggilan pemain ini, PSSI pun rela melakukan berbagai hal, termasuk salah satunya meliburkan kompetisi Liga 1. Ya, penjedaan kompetisi Liga 1 seakan menjadi jalan tengah untuk mengakomodir kepentingan Timnas Indonesia. Termasuk Timnas U23 Indonesia yang ditarget bisa mengamankan tiket Olimpiade lewat jalur Piala Asia U23. Hal sama pernah dilakukan PSSI saat menjeda kompetisi Liga 1 musim ini pada bulan Januari 2024 lalu. Tepat dalam ajang Piala Asia, PSSI meliburkan sementara Liga 1 agar para pemain yang mendapat panggilan bisa fokus bermain di Timnas Indonesia. Di sisi lain, kebijakan tersebut untuk meminimalisir gesekan antara klub dengan pelatih Timnas. Hasilnya cukup bagus, di mana Timnas Indonesia mampu lolos pertama kali ke fase gugur Piala Asia 2023. Ya, meskipun pada akhirnya hanya mampu bertahan sampai 16 besar saja setelah kalah melawan Australia. Namun, capaian tersebut akan menjadi hal yang positif bagi Timnas Indonesia, asuhan dari Sinteyong saat bermain di level Asia. Kini, hal yang sama nampaknya juga diharapkan terjadi saat Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Breaking news, Kelvin Verdong
Resmi proses naturalisasi menjadi WNI dan perkuat timnas Indonesia. Apakah akan turun melawan Irak? Ya, iri dengan timnas Indonesia, PSSI-nya Vietnam curhat susahnya naturalisasi pemain. Kebanggaan ibu Tom Hye usai sang anak membela timnas Indonesia. Dan yang terakhir, menanti perjudian Erick Thohir demi misi Sinteyong loloskan timnas Indonesia ke Olimpiade. Ya, fullback kiri NEC Nijmegen Kelvin Verdong mengkonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal punya atribut tendangan bebas mematikan ini bisa diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 6 Juni 2024 nanti? Ya, nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, di Instagramnya. Awal bulan ini Sinteyong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Ya, agenda Sinteyong selain memantau performa para pemain aboardnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Kelvin pun masuk bidikan. Sinteyong menyaksikan lagi NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret lalu. Kelar pertandingan, Sinteyong yang didampingi Fardy Bahdim pun juga foto bersama dengan Kelvin Verdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Melaboh atau Aceh, kata Kelvin. Dan ketika ditanya apakah tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Memperkuat timnas Indonesia itu merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang dalam proses naturalisasi ya. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi sekarang semuanya masih sedang diurus, kata pesepak bola berusia 26 tahun itu. Kelvin Verdong memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Hye dan kawan-kawan. Ia pun yakini timnas Indonesia bisa menumbangkan Irak pada 6 Juni nanti. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang. Mereka 2 kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pada bulan Juni Indonesia akan menghadapi Irak. Saya pikir mereka berpeluang memenangkan pertandingan. Hal yang bagus jika itu terjadi ya, jika Indonesia menang melawan Irak. Tegas pemain yang sudah mengemas 2 gol dan 2 assist dari 26 penampilan Eredivisie 2023-2024. Yang terakhir, Kelvin Verdong ditanya apakah sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak. Ia tidak tahu apakah proses naturalisasinya sudah kelar atau tidak pada Juni 2024 nanti. Ya, Vietnam ternyata iri dengan program naturalisasi pemain yang dilakukan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mengaku ingin memproses banyak pemain, tetapi terkendala prosesnya yang sulit. Belum lama ini timnas Indonesia berhasil menghajar Vietnam dengan skor 3-0. Salah satu kesuksesannya adalah dengan diperkuat para pemain keturunan. Buktinya, 2 pencetak gol skuad Garuda adalah pemain naturalisasi, Jae Itses serta Ragnar Oratmangun. Dan melihat perkembangan ini, Vietnam sendiri mengatakan tidak anti naturalisasi. Buktinya, mereka memproses Philippe Nguyen yang sebelumnya berkebangsaan Republik Ceko. Jelas bahwa dunia sepak bola berubah dengan cepat dan dalam waktu dekat Vietnam juga akan mengalami perubahan. Kami sudah melakukan naturalisasi pemain, contohnya Philippe Nguyen. Kami melihat negara lain dan melihat bahwa mereka juga mengalami perubahan seperti itu, kata Wakil Presiden VFF Tran Am Tu yang dinukil dari Soha. Walau begitu, PSSI-nya Vietnam curhat karena mereka kesusahan untuk memproses banyak pemain untuk dinaturalisasi, sebab karena harus mengikuti aturan undang-undang kewarganegaraan Vietnam. Kita nggak bisa mempertahankan sudut pandang lama. Jelas ada perspektif baru. VFF berpikir untuk membantu Vietnam menjadi lebih baik, tapi VFF bukan unit yang menangani masalah naturalisasi. Prosesnya memang harus mengikuti undang-undang kewarganegaraan Vietnam. Kami tidak bisa melakukan naturalisasi terhadap pemain, tapi harus bergantung pada pemain tersebut apakah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang atau tidak, kata Amtu. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ibu Tom Hye yang bernama Maria Hye mengaku bangga setelah melihat anaknya debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Tom Hei sebenarnya belum lama menjalani sumpah menjadi WNI. Untuk itu, ia bahkan baru bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia melawan Vietnam di laga tandang pada Selasa kemarin. Hal ini karena proses perpindahan Federasi Pemain SC Heerenveen ini baru kelar sebelum tanggal 26 Maret 2024. Oleh karena itulah, ia masih duduk di bangku penonton saat timnas Indonesia berlaga sebagai tim tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Kamis lalu. Dalam laga debutnya bersama timnas Indonesia di Hanoi, Vietnam pada Selasa 26 Maret, Tom Hei menyumbangkan 1 assist. Pemain berusia 29 tahun ini berhasil mencetak assist lewat tendangannya yang langsung disundul oleh Jay Itzes ke arah gawang. Dalam video itu memperlihatkan Tom Hei saat bermain bersama tim Merah Putih melawan Vietnam. Tentu saja tidak ketinggalan aksinya yang berhasil membuat Jay Itzes mencetak gol. Ya, walaupun ada beberapa kegiatan juga seperti saat di ruang ganti dan tengah melakukan pemanasan. Mantan pemain Ado Den Haag tersebut mengunggah video dirinya dengan keterangan untuk mengenang debutnya bersama timnas Indonesia. Melihat video ini ternyata ibu dari Tom Hei pun memberikan respon kepada anaknya. Sang ibu yang bernama Maria Hei ini nampak mengaku bangga dengan Tom. Ia bangga karena anaknya memulai petualangan yang baru. Petualang baru, Mama bangga, tulis ibu Tom. Ya, dalam unggahan yang juga dikomentari sang ibu ini, banyak pendapat komentar dari pemain timnas Indonesia lainnya. Ada Jay Itzes, Rafael Struijk, dan juga yang lainnya. Dan tidak ketinggalan, supporter timnas Indonesia juga meninggalkan komentar kepada sang ibu Tom Hei. Ada yang menuliskan kata terima kasih kepada Tom Hei karena sudah melahirkan pejuang timnas. Thank you mom, sudah melahirkan pejuang Garuda untuk timnas Indonesia. Tulis salah satu netizen. Dan selanjutnya, perjudian besar dilakukan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang meliburkan sementara kompetisi Liga 1 2023-2024. Bukannya tanpa alasan, Erick Thohir memutuskan untuk meliburkan Liga 1 demi kesuksesan Timnas U23 Indonesia. Diketahui target tinggi diusung Timnas U23 Indonesia jelang pertarungan pada ajang Piala Asia U23 2024 di Qatar. Bergabung dengan Qatar sebagai tuan rumah, Australia dan Yordania di grup A Piala Asia U23 2024. Jelas menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia U23 yang dituntut harus melaju jauh di turnamen tersebut. Di bawah komando Sinteyong, timnas U23 Indonesia punya target tinggi. Tidak hanya sekedar lolos ke babak gugur, melainkan target utama timnas U23 Indonesia setidaknya harus mampu mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Target tinggi tersebut tak lain untuk mengakomodir usaha PSSI meloloskan timnas U23 Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Jika mampu mencapai semifinal Piala Asia U23, maka peluang sepak bola Indonesia tampil di Olimpiade terbuka lebar. Hal ini dikarenakan negara dengan 3 peringkat terbaik di Piala Asia ini otomatis lolos ke putaran final Olimpiade. Dan hal itulah yang tengah diperjuangkan timnas U23 Indonesia beserta komponen lainnya untuk merealisasikan target tersebut. Dan hingga berita ini diturunkan, beberapa nama pemain sudah beredar akan menjadi bagian skuad Garuda di Piala Asia U23. Dan mayoritas nama-nama pemain tersebut merupakan bagian dari skuad pemenang emas SEA Games 2023. Dan tidak hanya itu saja, kombinasi pemain naturalisasi dan import yang menghuni tim senior juga mewarnai pasukan Garuda Muda. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Baggett, Rafael Struijk hingga Pratama Arhan juga turut dipanggil. Dan untuk memudahkan beberapa pemanggilan pemain ini, PSSI pun rela melakukan berbagai hal, termasuk salah satunya meliburkan kompetisi Liga 1. Ya, penjedaan kompetisi Liga 1 seakan menjadi jalan tengah untuk mengakomodir kepentingan timnas Indonesia. Termasuk timnas U23 Indonesia yang ditarget bisa mengamankan tiket Olimpiade lewat jalur Piala Asia U23. Hal sama pernah dilakukan PSSI saat menjeda kompetisi Liga 1 musim ini pada bulan Januari 2024 lalu. Tepat dalam ajang Piala Asia, PSSI meliburkan sementara Liga 1 agar para pemain yang mendapat panggilan bisa fokus bermain di timnas Indonesia. Di sisi lain, kebijakan tersebut untuk meminimalisir gesekan antara klub dengan pelatih timnas. Hasilnya cukup bagus, di mana timnas Indonesia mampu lolos pertama kali ke fase gugur Piala Asia 2023.
Ya, meskipun pada akhirnya hanya mampu bertahan sampai 16 besar saja setelah kalah melawan Australia, namun capaian tersebut akan menjadi hal yang positif bagi timnas Indonesia asuhan dari Sinteyong saat bermain di level Asia. Kini, hal yang sama nampaknya juga diharapkan terjadi saat timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Breaking news, Kelvin Verdong resmi proses naturalisasi menjadi WNI dan perkuat timnas Indonesia. Apakah akan turun melawan Irak? Ya, iri dengan timnas Indonesia, PSSI-nya Vietnam curhat susahnya naturalisasi pemain. Kebanggaan ibu Tom Hei usai sang anak membela timnas Indonesia. Dan yang terakhir, menanti perjudian Erick Thohir demi misi Sinteyong meloloskan timnas Indonesia ke Olimpiade. Ya, fullback kiri NEC Nijmegen Kelvin Verdong mengkonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal punya atribut tendangan bebas mematikan ini bisa diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 6 Juni 2024 nanti? Ya, nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, di Instagramnya. Awal bulan ini Sinteyong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Ya, agenda Sinteyong selain memantau performa para pemain aboardnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Kelvin pun masuk bidikan. Sinteyong menyaksikan lagi NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret lalu. Kelar pertandingan, Sinteyong yang didampingi Vardy Bahdim pun juga foto bersama dengan Kelvin Verdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Melaboh atau Aceh, kata Kelvin. Dan ketika ditanya apakah tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Memperkuat timnas Indonesia itu merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang dalam proses naturalisasi ya. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi sekarang semuanya masih sedang diurus, kata pesepak bola berusia 26 tahun itu. Kelvin Verdong memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Hei dan kawan-kawan. Ia pun yakini timnas Indonesia bisa menumbangkan Irak pada 6 Juni nanti. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang. Mereka 2 kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pada bulan Juni Indonesia akan menghadapi Irak. Saya pikir mereka berpeluang memenangkan pertandingan. Hal yang bagus jika itu terjadi ya, jika Indonesia menang melawan Irak. Tegas pemain yang sudah mengemas 2 gol dan 2 assist dari 26 penampilan Eredivisie 2023-2024. Yang terakhir, Kelvin Verdong ditanya apakah sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak. Ia tidak tahu apakah proses naturalisasinya sudah kelar atau tidak pada Juni 2024 nanti. Ya, Vietnam ternyata iri dengan program naturalisasi pemain yang dilakukan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mengaku ingin memproses banyak pemain tetapi terkendala prosesnya yang sulit. Belum lama ini timnas Indonesia berhasil menghajar Vietnam dengan skor 3-0. Salah satu kesuksesannya adalah dengan diperkuat para pemain keturunan. Buktinya, 2 pencetak gol skuad Garuda adalah pemain naturalisasi, Jae Itses serta Ragnar Oratmangun. Dan melihat perkembangan ini, Vietnam sendiri mengatakan tidak anti naturalisasi. Buktinya, mereka memproses Philip Nguyen yang sebelumnya berkebangsaan Republik Ceko. Jelas bahwa dunia sepak bola berubah dengan cepat dan dalam waktu dekat Vietnam juga akan mengalami perubahan. Kami sudah melakukan naturalisasi pemain, contohnya Philip Nguyen. Kami melihat negara lain dan melihat bahwa mereka juga mengalami perubahan seperti itu, kata Wakil Presiden VFF Tran Am Tu yang dinukil dari Soha. Walau begitu, PSSI-nya Vietnam curhat karena mereka kesusahan untuk memproses banyak pemain untuk dinaturalisasi, sebab karena harus mengikuti aturan undang-undang kewarganegaraan Vietnam. Kita nggak bisa mempertahankan sudut pandang lama. Jelas ada perspektif baru. VFF berpikir untuk membantu Vietnam menjadi lebih baik, tapi VFF bukan unit yang menangani masalah naturalisasi. Prosesnya memang harus mengikuti undang-undang kewarganegaraan Vietnam. Kami tidak bisa melakukan naturalisasi terhadap pemain, tapi harus bergantung
pada pemain tersebut apakah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang atau tidak, kata Antu. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ibu Tom Hye yang bernama Maria Hye mengaku bangga setelah melihat anaknya debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Hye sebenarnya belum lama menjalani sumpah menjadi WNI. Untuk itu, ia bahkan baru bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia melawan Vietnam di laga tandang pada Selasa kemarin. Hal ini karena proses perpindahan Federasi Pemain SC Heerenveen ini baru kelar sebelum tanggal 26 Maret 2024. Oleh karena itulah, ia masih duduk di bangku penonton saat timnas Indonesia berlaga sebagai tim tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada Kamis lalu. Dalam laga debutnya bersama timnas Indonesia di Hanoi, Vietnam pada Selasa 26 Maret, Tom Hye menyumbangkan 1 assist. Pemain berusia 29 tahun ini berhasil mencetak assist lewat tendangannya yang langsung disundul oleh Jay Itzes ke arah gawang. Dalam video itu memperlihatkan Tom Hye saat bermain bersama tim Merah Putih melawan Vietnam. Tentu saja tidak ketinggalan aksinya yang berhasil membuat Jay Itzes mencetak gol. Ya, walaupun ada beberapa kegiatan juga seperti saat di ruang ganti dan tengah melakukan pemanasan. Mantan pemain Ado Den Haag tersebut mengunggah video dirinya dengan keterangan untuk mengenang debutnya bersama timnas Indonesia. Melihat video ini ternyata ibu dari Tom Hye pun memberikan respon kepada anaknya. Sang ibu yang bernama Maria Hye ini nampak mengaku bangga dengan Tom. Ia bangga karena anaknya memulai petualangan yang baru. Petualang baru, Mama bangga, tulis ibu Tom. Ya, dalam unggahan yang juga dikomentari sang ibu ini, banyak pendapat komentar dari pemain timnas Indonesia lainnya. Ada Jay Itzes, Rafael Struijk, dan juga yang lainnya. Dan tidak ketinggalan, supporter timnas Indonesia juga meninggalkan komentar kepada sang ibu Tom Hye. Ada yang menuliskan kata terima kasih kepada Tom Hye karena sudah melahirkan pejuang timnas. Thank you mom, sudah melahirkan pejuang Garuda untuk timnas Indonesia, tulis salah satu netizen. Dan selanjutnya, perjudian besar dilakukan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang meliburkan sementara kompetisi Liga 1 2023-2024. Bukannya tanpa alasan, Erick Thohir memutuskan untuk meliburkan Liga 1 demi kesuksesan Timnas U23 Indonesia. Diketahui target tinggi diusung Timnas U23 Indonesia jelang pertarungan pada ajang Piala Asia U23 2024 di Qatar. Bergabung dengan Qatar sebagai tuan rumah, Australia dan Yordania di grup A Piala Asia U23 2024. Jelas menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia U23 yang dituntut harus melaju jauh di turnamen tersebut. Di bawah komando Sinteyong, timnas U23 Indonesia punya target tinggi. Tidak hanya sekedar lolos ke babak gugur, melainkan target utama timnas U23 Indonesia setidaknya harus mampu mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Target tinggi tersebut tak lain untuk mengakomodir usaha PSSI meloloskan timnas U23 Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Jika mampu mencapai semifinal Piala Asia U23, maka peluang sepak bola Indonesia tampil di Olimpiade terbuka lebar. Hal ini dikarenakan negara dengan 3 peringkat terbaik di Piala Asia ini otomatis lolos ke putaran final Olimpiade. Dan hal itulah yang tengah diperjuangkan timnas U23 Indonesia beserta komponen lainnya untuk merealisasikan target tersebut. Dan hingga berita ini diturunkan, beberapa nama pemain sudah beredar akan menjadi bagian skuad Garuda di Piala Asia U23. Dan mayoritas nama-nama pemain tersebut merupakan bagian dari skuad pemenang emas SEA Games 2023. Dan tidak hanya itu saja, kombinasi pemain naturalisasi dan abroad yang menghuni tim senior juga mewarnai pasukan Garuda Muda. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Elkam Beget, Rafael Struijk hingga Pratama Arhan juga turut dipanggil. Dan untuk memudahkan beberapa pemanggilan pemain ini, PSSI pun rela melakukan berbagai hal, termasuk salah satunya meliburkan kompetisi Liga 1. Ya, penjadaan kompetisi Liga 1 seakan menjadi jalan tengah untuk mengakomodir kepentingan timnas Indonesia. Termasuk timnas U23 Indonesia yang ditarget bisa mengamankan tiket Olimpiade lewat jalur Piala Asia U23. Hal sama pernah dilakukan PSSI saat menjeda kompetisi Liga 1 musim ini pada bulan Januari 2024 lalu. Tepat dalam ajang Piala Asia, PSSI meliburkan sementara Liga 1 agar para pemain yang mendapat panggilan bisa fokus bermain di timnas Indonesia. Di sisi lain, kebijakan tersebut untuk meminimalisir gesekan antara klub dengan pelatih timnas. Hasilnya cukup bagus, di mana timnas Indonesia mampu lolos pertama kali ke fase gugur Piala Asia 2023.
Ya, meskipun pada akhirnya hanya mampu bertahan sampai 16 besar saja setelah kalah melawan Australia, namun capaian tersebut akan menjadi hal yang positif bagi timnas Indonesia asuhan dari Sintayong saat bermain di level Asia. Kini, hal yang sama nampaknya juga diharapkan terjadi saat timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Breaking news, Kelvin Verdong resmi proses naturalisasi menjadi WNI dan perkuat timnas Indonesia. Apakah akan turun melawan Irak? Ya, iri dengan timnas Indonesia, PSSI-nya Vietnam curhat susahnya naturalisasi pemain. Kebanggaan ibu Tom Hei usai sang anak membela timnas Indonesia. Dan yang terakhir, menanti perjudian Erick Thohir demi misi Sintayong meloloskan timnas Indonesia ke Olimpiade. Ya, fullback kiri NEC Nijmegen Kelvin Verdong mengkonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal punya atribut tendangan bebas mematikan ini bisa diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 6 Juni 2024 nanti? Ya, nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, di Instagramnya. Awal bulan ini Sintayong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Ya, agenda Sintayong selain memantau performa para pemain aboardnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Kelvin pun masuk bidikan. Sintayong menyaksikan lagi NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret lalu. Kelar pertandingan, Sintayong yang didampingi Fardy Bahdim pun juga foto bersama dengan Kelvin Verdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Melaboh atau Aceh, kata Kelvin. Dan ketika ditanya apakah tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Memperkuat timnas Indonesia itu merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang dalam proses naturalisasi ya. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi sekarang semuanya masih sedang diurus, kata pesepak bola berusia 26 tahun itu. Kelvin Verdong memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Hei dan kawan-kawan. Ia pun yakini timnas Indonesia bisa mendumbangkan Irak pada 6 Juni nanti. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang. Mereka 2 kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pada bulan Juni Indonesia akan menghadapi Irak. Saya pikir mereka berpeluang memenangkan pertandingan. Hal yang bagus jika itu terjadi ya, jika Indonesia menang melawan Irak. Tegas pemain yang sudah mengemas 2 gol dan 2 assist dari 26 penampilan Eredivisie 2023-2024. Yang terakhir, Kelvin Verdong ditanya apakah sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak. Ia tidak tahu apakah proses naturalisasinya sudah kelar atau tidak pada Juni 2024 nanti. Ya, Vietnam ternyata iri dengan program naturalisasi pemain yang dilakukan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mengaku ingin memproses banyak pemain, tetapi terkendala prosesnya yang sulit. Belum lama ini timnas Indonesia berhasil menghajar Vietnam dengan skor 3-0. Salah satu kesuksesannya adalah dengan diperkuat para pemain keturunan. Buktinya, 2 pencetak gol skuad Garuda adalah pemain naturalisasi, J. Itses serta Ragnar Oratmangun. Dan melihat perkembangan ini, Vietnam sendiri mengatakan tidak anti naturalisasi. Buktinya, mereka memproses Philip Nguyen yang sebelumnya berkebangsaan Republik Ceko. Jelas bahwa dunia sepak bola berubah dengan cepat dan dalam waktu dekat Vietnam juga akan mengalami perubahan. Kami sudah melakukan naturalisasi pemain, contohnya Philip Nguyen. Kami melihat negara lain dan melihat bahwa mereka juga mengalami perubahan seperti itu, kata Wakil Presiden VFF Tran Am Tu yang dinukil dari Soha. Walau begitu, PSSI-nya Vietnam curhat karena mereka kesusahan untuk memproses banyak pemain untuk dinaturalisasi, sebab karena harus mengikuti aturan undang-undang kewarganegaraan Vietnam. Kita nggak bisa mempertahankan sudut pandang lama. Jelas ada perspektif baru. VFF berpikir untuk membantu Vietnam menjadi lebih baik, tapi VFF bukan unit yang menangani masalah naturalisasi. Prosesnya memang harus mengikuti undang-undang kewarganegaraan Vietnam. Kami tidak bisa melakukan naturalisasi terhadap pemain, tapi harus bergantung
pada pemain tersebut apakah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang atau tidak, kata Antu. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ibu Tom Hye yang bernama Maria Hye mengaku bangga setelah melihat anaknya debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Hye sebenarnya belum lama menjalani sumpah menjadi WNI. Untuk itu, ia bahkan baru bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia melawan Vietnam di laga tandang pada Selasa kemarin. Hal ini karena proses perpindahan Federasi Pemain SC Heerenveen ini baru kelar sebelum tanggal 26 Maret 2024. Oleh karena itulah, ia masih duduk di bangku penonton saat timnas Indonesia berlaga sebagai tim tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Kamis lalu. Dalam laga debutnya bersama timnas Indonesia di Hanoi, Vietnam pada Selasa 26 Maret, Tom Hye menyumbangkan 1 assist. Pemain berusia 29 tahun ini berhasil mencetak assist lewat tendangannya yang langsung disundul oleh Jay Itzes ke arah gawang. Dalam video itu memperlihatkan Tom Hye saat bermain bersama tim Merah Putih melawan Vietnam. Tentu saja tidak ketinggalan aksinya yang berhasil membuat Jay Itzes mencetak gol. Ya, walaupun ada beberapa kegiatan juga seperti saat di ruang ganti dan tengah melakukan pemanasan. Mantan pemain Ado Den Haag tersebut mengunggah video dirinya dengan keterangan untuk mengenang debutnya bersama timnas Indonesia. Melihat video ini ternyata ibu dari Tom Hye pun memberikan respon kepada anaknya. Sang ibu yang bernama Maria Hye ini nampak mengaku bangga dengan Tom. Ia bangga karena anaknya memulai petualangan yang baru. Petualang baru, Mama bangga, tulis ibu Tom. Ya, dalam unggahan yang juga dikomentari sang ibu ini, banyak pendapat komentar dari pemain timnas Indonesia lainnya. Ada Jay Itzes, Rafael Struijk, dan juga yang lainnya. Dan tidak ketinggalan, supporter timnas Indonesia juga meninggalkan komentar kepada sang ibu Tom Hye. Ada yang menuliskan kata terima kasih kepada Tom Hye karena sudah melahirkan pejuang timnas. Thank you mom, sudah melahirkan pejuang Garuda untuk timnas Indonesia, tulis salah satu netizen. Dan selanjutnya, perjudian besar dilakukan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang meliburkan sementara kompetisi Liga 1 2023-2024. Bukannya tanpa alasan, Erick Thohir memutuskan untuk meliburkan Liga 1 demi kesuksesan Timnas U23 Indonesia. Diketahui target tinggi diusung Timnas U23 Indonesia jelang pertarungan pada ajang Piala Asia U23 2024 di Qatar. Bergabung dengan Qatar sebagai tuan rumah, Australia dan Yordania di grup A Piala Asia U23 2024. Jelas menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia U23 yang dituntut harus melaju jauh di turnamen tersebut. Di bawah komando Sinteyong, timnas U23 Indonesia punya target tinggi. Tidak hanya sekedar lolos ke babak gugur, melainkan target utama timnas U23 Indonesia setidaknya harus mampu mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Target tinggi tersebut tak lain untuk mengakomodir usaha PSSI meloloskan timnas U23 Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Jika mampu mencapai semifinal Piala Asia U23, maka peluang sepak bola Indonesia tampil di Olimpiade terbuka lebar. Hal ini dikarenakan negara dengan 3 peringkat terbaik di Piala Asia ini otomatis lolos ke putaran final Olimpiade. Dan hal itulah yang tengah diperjuangkan timnas U23 Indonesia beserta komponen lainnya untuk merealisasikan target tersebut. Dan hingga berita ini diturunkan, beberapa nama pemain sudah beredar akan menjadi bagian skuad Garuda di Piala Asia U23. Dan mayoritas nama-nama pemain tersebut merupakan bagian dari skuad pemenang emas SEA Games 2023. Dan tidak hanya itu saja, kombinasi pemain naturalisasi dan abroad yang menghuni tim senior juga mewarnai pasukan Garuda Muda. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Elkam Beget, Rafael Struijk hingga Pratama Arhan juga turut dipanggil. Dan untuk memudahkan beberapa pemanggilan pemain ini, PSSI pun rela melakukan berbagai hal, termasuk salah satunya meliburkan kompetisi Liga 1. Ya, penjedaan kompetisi Liga 1 seakan menjadi jalan tengah untuk mengakomodir kepentingan timnas Indonesia, termasuk timnas U23 Indonesia yang ditarget bisa mengamankan tiket Olimpiade lewat jalur Piala Asia U23. Hal sama pernah dilakukan PSSI saat menjeda kompetisi Liga 1 musim ini pada bulan Januari 2024 lalu. Tepat dalam ajang Piala Asia, PSSI meliburkan sementara Liga 1 agar para pemain yang mendapat panggilan bisa fokus bermain di timnas Indonesia. Di sisi lain, kebijakan tersebut untuk meminimalisir gesekan antara klub dengan pelatih timnas. Hasilnya cukup bagus, di mana timnas Indonesia mampu lolos pertama kali ke fase gugur Piala Asia 2023.
Ya, meskipun pada akhirnya hanya mampu bertahan sampai 16 besar saja setelah kalah melawan Australia, namun capaian tersebut akan menjadi hal yang positif bagi timnas Indonesia asuhan dari Sintayong saat bermain di level Asia. Kini, hal yang sama nampaknya juga diharapkan terjadi saat timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Breaking news, Kelvin Verdong resmi proses naturalisasi menjadi WNI dan perkuat timnas Indonesia. Apakah akan turun melawan Irak? Ya, iri dengan timnas Indonesia, PSSI-nya Vietnam curhat susahnya naturalisasi pemain. Kebanggaan ibu Tom Hei usai sang anak membela timnas Indonesia. Dan yang terakhir, menanti perjudian Erick Thohir demi misi Sintayong meloloskan timnas Indonesia ke Olimpiade. Ya, fullback kiri NEC Nijmegen Kelvin Verdong mengkonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal punya atribut tendangan bebas mematikan ini bisa diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 6 Juni 2024 nanti? Ya, nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, di Instagramnya. Awal bulan ini Sintayong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Ya, agenda Sintayong selain memantau performa para pemain aboardnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Kelvin pun masuk bidikan. Sintayong menyaksikan lagi NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret lalu. Kelar pertandingan, Sintayong yang didampingi Fardy Bahdim pun juga foto bersama dengan Kelvin Verdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Melaboh atau Aceh, kata Kelvin. Dan ketika ditanya apakah tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Memperkuat timnas Indonesia itu merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang dalam proses naturalisasi ya. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi sekarang semuanya masih sedang diurus, kata pesepak bola berusia 26 tahun itu. Kelvin Verdong memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Hei dan kawan-kawan. Ia pun yakini timnas Indonesia bisa menumbangkan Irak pada 6 Juni nanti. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang. Mereka 2 kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pada bulan Juni Indonesia akan menghadapi Irak. Saya pikir mereka berpeluang memenangkan pertandingan. Hal yang bagus jika itu terjadi ya, jika Indonesia menang melawan Irak. Tegas pemain yang sudah mengemas 2 gol dan 2 assist dari 26 penampilan Eredivisie 2023-2024. Yang terakhir, Kelvin Verdong ditanya apakah sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak. Ia tidak tahu apakah proses naturalisasinya sudah kelar atau tidak pada Juni 2024 nanti. Ya, Vietnam ternyata iri dengan program naturalisasi pemain yang dilakukan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mengaku ingin memproses banyak pemain, tetapi terkendala prosesnya yang sulit. Belum lama ini timnas Indonesia berhasil menghajar Vietnam dengan skor 3-0. Salah satu kesuksesannya adalah dengan diperkuat para pemain keturunan. Buktinya, 2 pencetak gol skuad Garuda adalah pemain naturalisasi, Jae Itses serta Ragnar Oratmangun. Dan melihat perkembangan ini, Vietnam sendiri mengatakan tidak anti naturalisasi. Buktinya, mereka memproses Philippe Nguyen yang sebelumnya berkebangsaan Republik Ceko. Jelas bahwa dunia sepak bola berubah dengan cepat dan dalam waktu dekat Vietnam juga akan mengalami perubahan. Kami sudah melakukan naturalisasi pemain, contohnya Philippe Nguyen. Kami melihat negara lain dan melihat bahwa mereka juga mengalami perubahan seperti itu, kata Wakil Presiden VFF Tran Am Tu yang dinukil dari Soha. Walau begitu, PSSI-nya Vietnam curhat karena mereka kesusahan untuk memproses banyak pemain untuk dinaturalisasi, sebab karena harus mengikuti aturan undang-undang kewarganegaraan Vietnam. Kita nggak bisa mempertahankan sudut pandang lama. Jelas ada perspektif baru. VFF berpikir untuk membantu Vietnam menjadi lebih baik, tapi VFF bukan unit yang menangani masalah naturalisasi. Prosesnya memang harus mengikuti undang-undang kewarganegaraan Vietnam. Kami tidak bisa melakukan naturalisasi terhadap pemain, tapi harus bergantung
pada pemain tersebut apakah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang atau tidak, kata Antung. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ibu Tom Hye yang bernama Maria Hye mengaku bangga setelah melihat anaknya debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Hye sebenarnya belum lama menjalani sumpah menjadi WNI. Untuk itu, ia bahkan baru bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia melawan Vietnam di laga tandang pada Selasa kemarin. Hal ini karena proses perpindahan Federasi Pemain SC Heerenveen ini baru kelar sebelum tanggal 26 Maret 2024. Oleh karena itulah, ia masih duduk di bangku penonton saat timnas Indonesia berlaga sebagai tim tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Kamis lalu. Dalam laga debutnya bersama timnas Indonesia di Hanoi, Vietnam pada Selasa 26 Maret, Tom Hye menyumbangkan 1 assist. Pemain berusia 29 tahun ini berhasil mencetak assist lewat tendangannya yang langsung disundul oleh Jay Itzes ke arah gawang. Dalam video itu memperlihatkan Tom Hye saat bermain bersama tim Merah Putih melawan Vietnam. Tentu saja tidak ketinggalan aksinya yang berhasil membuat Jay Itzes mencetak gol. Ya, walaupun ada beberapa kegiatan juga seperti saat di ruang ganti dan tengah melakukan pemanasan. Mantan pemain Ado Den Haag tersebut mengunggah video dirinya dengan keterangan untuk mengenang debutnya bersama timnas Indonesia. Melihat video ini ternyata ibu dari Tom Hye pun memberikan respon kepada anaknya. Sang ibu yang bernama Maria Hye ini nampak mengaku bangga dengan Tom. Ia bangga karena anaknya memulai petualangan yang baru. Petualang baru, mama bangga, tulis ibu Tom. Ya, dalam unggahan yang juga dikomentari sang ibu ini, banyak pendapat komentar dari pemain timnas Indonesia lainnya. Ada Jay Itzes, Rafael Struijk, dan juga yang lainnya. Dan tidak ketinggalan, supporter timnas Indonesia juga meninggalkan komentar kepada sang ibu Tom Hye. Ada yang menuliskan kata terima kasih kepada Tom Hye karena sudah melahirkan pejuang timnas. Thank you mom, sudah melahirkan pejuang Garuda untuk timnas Indonesia. Tulis salah satu netizen. Dan selanjutnya, perjudian besar dilakukan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang meliburkan sementara kompetisi Liga 1 2023-2024. Bukannya tanpa alasan, Erick Thohir memutuskan untuk meliburkan Liga 1 demi kesuksesan Timnas U23 Indonesia. Diketahui target tinggi diusung Timnas U23 Indonesia jelang pertarungan pada ajang Piala Asia U23 2024 di Qatar. Bergabung dengan Qatar sebagai tuan rumah, Australia dan Yordania di grup A Piala Asia U23 2024. Jelas menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia U23 yang dituntut harus melaju jauh di turnamen tersebut. Di bawah komando Sinteyong, timnas U23 Indonesia punya target tinggi. Tidak hanya sekedar lolos ke babak gugur, melainkan target utama timnas U23 Indonesia setidaknya harus mampu mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Target tinggi tersebut tak lain untuk mengakomodir usaha PSSI meloloskan timnas U23 Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Jika mampu mencapai semifinal Piala Asia U23, maka peluang sepak bola Indonesia tampil di Olimpiade terbuka lebar. Hal ini dikarenakan negara dengan 3 peringkat terbaik di Piala Asia ini otomatis lolos ke putaran final Olimpiade. Dan hal itulah yang tengah diperjuangkan timnas U23 Indonesia beserta komponen lainnya untuk merealisasikan target tersebut. Dan hingga berita ini diturunkan, beberapa nama pemain sudah beredar akan menjadi bagian skuad Garuda di Piala Asia U23. Dan mayoritas nama-nama pemain tersebut merupakan bagian dari skuad pemenang emas SEA Games 2023. Dan tidak hanya itu saja, kombinasi pemain naturalisasi dan abroad yang menghuni tim senior juga mewarnai pasukan Garuda Muda. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Elkam Beget, Rafael Struijk hingga Pratama Arhan juga turut dipanggil. Dan untuk memudahkan beberapa pemanggilan pemain ini, PSSI pun rela melakukan berbagai hal, termasuk salah satunya meliburkan kompetisi Liga 1. Ya, penjadaan kompetisi Liga 1 seakan menjadi jalan tengah untuk mengakomodir kepentingan timnas Indonesia, termasuk timnas U23 Indonesia yang ditarget bisa mengamankan tiket Olimpiade lewat jalur Piala Asia U23. Hal sama pernah dilakukan PSSI saat menjeda kompetisi Liga 1 musim ini pada bulan Januari 2024 lalu. Tepat dalam ajang Piala Asia, PSSI meliburkan sementara Liga 1 agar para pemain yang mendapat panggilan bisa fokus bermain di timnas Indonesia. Di sisi lain, kebijakan tersebut untuk meminimalisir gesekan antara klub dengan pelatih timnas. Hasilnya cukup bagus, di mana timnas Indonesia mampu lolos pertama kali ke fase gugur Piala Asia 2023.
Ya, meskipun pada akhirnya hanya mampu bertahan sampai 16 besar saja setelah kalah melawan Australia, namun capaian tersebut akan menjadi hal yang positif bagi timnas Indonesia asuhan dari Sintayong saat bermain di level Asia. Kini, hal yang sama nampaknya juga diharapkan terjadi saat timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Breaking news, Kelvin Verdong resmi proses naturalisasi menjadi WNI dan perkuat timnas Indonesia. Apakah akan turun melawan Irak? Ya, iri dengan timnas Indonesia, PSSI-nya Vietnam curhat susahnya naturalisasi pemain. Kebanggaan ibu Tom Hei usai sang anak membela timnas Indonesia. Dan yang terakhir, menanti perjudian Erick Thohir demi misi Sintayong meloloskan timnas Indonesia ke Olimpiade. Ya, fullback kiri NEC Nijmegen Kelvin Verdong mengkonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal punya atribut tendangan bebas mematikan ini bisa diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Irak di matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 6 Juni 2024 nanti? Ya, nama Kelvin Verdong ramai dibicarakan sejak awal Maret 2024. Kelvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, di Instagramnya. Awal bulan ini Sintayong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Ya, agenda Sintayong selain memantau performa para pemain aboardnya, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Kelvin pun masuk bidikan. Sintayong menyaksikan lagi NEC Nijmegen versus SC Heerenveen pada 10 Maret lalu. Kelar pertandingan, Sintayong yang didampingi Fardy Bahdim pun juga foto bersama dengan Kelvin Verdong. Lantas, dari mana darah Indonesia Kelvin Verdong berasal? Ayah saya berasal dari Indonesia. Ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan mama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Melaboh atau Aceh, kata Kelvin. Dan ketika ditanya apakah tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia, Kelvin Verdong malah memberikan bocoran. Ia belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Memperkuat timnas Indonesia itu merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang dalam proses naturalisasi ya. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi sekarang semuanya masih sedang diurus, kata pesepak bola berusia 26 tahun itu. Kelvin Verdong memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Hei dan kawan-kawan. Ia pun yakini timnas Indonesia bisa menumbangkan Irak pada 6 Juni nanti. Tapi satu hal yang pasti, Indonesia saya pikir juga menjadi lebih kuat sekarang. Mereka 2 kali mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pada bulan Juni Indonesia akan menghadapi Irak. Saya pikir mereka berpeluang memenangkan pertandingan. Hal yang bagus jika itu terjadi ya, jika Indonesia menang melawan Irak. Tegas pemain yang sudah mengemas 2 gol dan 2 assist dari 26 penampilan Eredivisie 2023-2024. Yang terakhir, Kelvin Verdong ditanya apakah sudah tersedia untuk laga timnas Indonesia versus timnas Irak. Ia tidak tahu apakah proses naturalisasinya sudah kelar atau tidak pada Juni 2024 nanti. Ya, Vietnam ternyata iri dengan program naturalisasi pemain yang dilakukan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mengaku ingin memproses banyak pemain, tetapi terkendala prosesnya yang sulit. Belum lama ini timnas Indonesia berhasil menghajar Vietnam dengan skor 3-0. Salah satu kesuksesannya adalah dengan diperkuat para pemain keturunan. Buktinya, 2 pencetak gol skuad Garuda adalah pemain naturalisasi, Jae Itses serta Ragnar Oratmangun. Dan melihat perkembangan ini, Vietnam sendiri mengatakan tidak anti naturalisasi. Buktinya, mereka memproses Philip Nguyen yang sebelumnya berkebangsaan Republik Ceko. Jelas bahwa dunia sepak bola berubah dengan cepat dan dalam waktu dekat Vietnam juga akan mengalami perubahan. Kami sudah melakukan naturalisasi pemain, contohnya Philip Nguyen. Kami melihat negara lain dan melihat bahwa mereka juga mengalami perubahan seperti itu, kata Wakil Presiden VFF Tran Am Tu yang dinukil dari Soha. Walau begitu, PSSI-nya Vietnam curhat karena mereka kesusahan untuk memproses banyak pemain untuk dinaturalisasi, sebab karena harus mengikuti aturan undang-undang kewarganegaraan Vietnam. Kita nggak bisa mempertahankan sudut pandang lama. Jelas ada perspektif baru. VFF berpikir untuk membantu Vietnam menjadi lebih baik, tapi VFF bukan unit yang menangani masalah naturalisasi. Prosesnya memang harus mengikuti undang-undang kewarganegaraan Vietnam. Kami tidak bisa melakukan naturalisasi terhadap pemain, tapi harus bergantung
pada pemain tersebut apakah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang atau tidak, kata Antung. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ibu Tom Hye yang bernama Maria Hye mengaku bangga setelah melihat anaknya debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Hye sebenarnya belum lama menjalani sumpah menjadi WNI. Untuk itu, ia bahkan baru bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia melawan Vietnam di laga tandang pada Selasa kemarin. Hal ini karena proses perpindahan Federasi Pemain SC Heerenveen ini baru kelar sebelum tanggal 26 Maret 2024. Oleh karena itulah, ia masih duduk di bangku penonton saat timnas Indonesia berlaga sebagai tim tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada Kamis lalu. Dalam laga debutnya bersama timnas Indonesia di Hanoi, Vietnam pada Selasa 26 Maret, Tom Hye menyumbangkan 1 assist. Pemain berusia 29 tahun ini berhasil mencetak assist lewat tendangannya yang langsung disundul oleh Jay Itzes ke arah gawang. Dalam video itu memperlihatkan Tom Hye saat bermain bersama tim Merah Putih melawan Vietnam. Tentu saja tidak ketinggalan aksinya yang berhasil membuat Jay Itzes mencetak gol. Ya, walaupun ada beberapa kegiatan juga seperti saat di ruang ganti dan tengah melakukan pemanasan. Mantan pemain Ado Den Haag tersebut mengunggah video dirinya dengan keterangan untuk mengenang debutnya bersama timnas Indonesia. Melihat video ini ternyata ibu dari Tom Hye pun memberikan respon kepada anaknya. Sang ibu yang bernama Maria Hye ini nampak mengaku bangga dengan Tom. Ia bangga karena anaknya memulai petualangan yang baru. Petualang baru, mama bangga, tulis ibu Tom. Ya, dalam unggahan yang juga dikomentari sang ibu ini, banyak pendapat komentar dari pemain timnas Indonesia lainnya. Ada Jay Itzes, Rafael Struijk, dan juga yang lainnya. Dan tidak ketinggalan, supporter timnas Indonesia juga meninggalkan komentar kepada sang ibu Tom Hye. Ada yang menuliskan kata terima kasih kepada Tom Hye karena sudah melahirkan pejuang timnas. Thank you mom, sudah melahirkan pejuang Garuda untuk timnas Indonesia, tulis salah satu netizen. Dan selanjutnya, perjudian besar dilakukan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang meliburkan sementara kompetisi Liga 1 2023-2024. Bukannya tanpa alasan, Erick Thohir memutuskan untuk meliburkan Liga 1 demi kesuksesan Timnas U23 Indonesia. Diketahui target tinggi diusung Timnas U23 Indonesia jelang pertarungan pada ajang Piala Asia U23 2024 di Qatar. Bergabung dengan Qatar sebagai tuan rumah, Australia dan Yordania di grup A Piala Asia U23 2024. Jelas menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia U23 yang dituntut harus melaju jauh di turnamen tersebut. Di bawah komando Sinteyong, timnas U23 Indonesia punya target tinggi. Tidak hanya sekedar lolos ke babak gugur, melainkan target utama timnas U23 Indonesia setidaknya harus mampu mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Target tinggi tersebut tak lain untuk mengakomodir usaha PSSI meloloskan timnas U23 Indonesia ke Olimpiade Paris 2024. Jika mampu mencapai semifinal Piala Asia U23, maka peluang sepak bola Indonesia tampil di Olimpiade terbuka lebar. Hal ini dikarenakan negara dengan 3 peringkat terbaik di Piala Asia ini otomatis lolos ke putaran final Olimpiade. Dan hal itulah yang tengah diperjuangkan timnas U23 Indonesia beserta komponen lainnya untuk merealisasikan target tersebut. Dan hingga berita ini diturunkan, beberapa nama pemain sudah beredar akan menjadi bagian skuad Garuda di Piala Asia U23. Dan mayoritas nama-nama pemain tersebut merupakan bagian dari skuad pemenang emas SEA Games 2023. Dan tidak hanya itu saja, kombinasi pemain naturalisasi dan abroad yang menghuni tim senior juga mewarnai pasukan Garuda Muda. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Baggett, Rafael Struijk hingga Pratama Arhan juga turut dipanggil. Dan untuk memudahkan beberapa pemanggilan pemain ini, PSSI pun rela melakukan berbagai hal, termasuk salah satunya meliburkan kompetisi Liga 1. Ya, penjedaan kompetisi Liga 1 seakan menjadi jalan tengah untuk mengakomodir kepentingan timnas Indonesia, termasuk timnas U23 Indonesia yang ditarget bisa mengamankan tiket Olimpiade lewat jalur Piala Asia U23. Hal sama pernah dilakukan PSSI saat menjeda kompetisi Liga 1 musim ini pada bulan Januari 2024 lalu. Tepat dalam ajang Piala Asia, PSSI meliburkan sementara Liga 1 agar para pemain yang mendapat panggilan bisa fokus bermain di timnas Indonesia. Di sisi lain, kebijakan tersebut untuk meminimalisir gesekan antara klub dengan pelatih timnas. Hasilnya cukup bagus, di mana timnas Indonesia mampu lolos pertama kali ke fase gugur Piala Asia 2023.
Ya, meskipun pada akhirnya hanya mampu bertahan sampai 16 besar saja setelah kalah melawan Australia, namun capaian tersebut akan menjadi hal yang positif bagi timnas Indonesia asuhan dari Sintayong saat bermain di level Asia. Kini, hal yang sama nampaknya juga diharapkan terjadi saat timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Breaking news, Kelvin Verdong resmi proses naturalisasi menjadi WNI dan perkuat timnas Indonesia. Apakah akan turun melawan Irak? Ya, iri dengan timnas Indonesia, PSSI-nya Vietnam curhat susahnya naturalisasi pemain. Kebanggaan ibu Tom Hei usai sang anak membela timnas Indonesia. Dan yang terakhir, menanti perjudian Erick Thohir demi misi Sintayong meloloskan timnas Indonesia ke Olimpiade. Ya, fullback kiri NEC Nijmegen Kelvin Verdong mengkonfirmasi dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Apakah pemain yang dikenal punya atribut tendangan bebas mematikan ini bisa diturunkan saat timnas